insyaallah. Sepertinya kok sudah pada senior-senior urusan cinta. Memang bagi orang yang pengen hidupnya bahagia, cinta itu hidup yang hampa. Hidup nggak ada cinta itu hidup hampa. Kata Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, orang itu kalau pengalamannya hanya dicintai, hidupnya hampa. Di samping tambahan dari saya, itu nggak ada pahalanya, dicintai itu nggak ada pahalanya. Manusia mesti punya, tetapi kalau disalurkannya salah, cinta yang seharusnya bisa mendatangkan manfaat yang lebih-lebih, melebihi hanya sekedar mesra, romantis, sekedar semangat di kasur, sekedar semangat ngerawat keluarga, itu semuanya ada baiknya atau sebagian ada baiknya, karena hidupnya tidak hampa. Tetapi kalau cintanya itu diarahkan yang benar, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka cinta ini akan mendatangkan segalanya. Di dunia ini dapat ridhonya Allah, dan ridhonya Allah adalah segalanya. Di akhirat dapat surganya Allah, dan akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kata para pecintanya Nabi, andaikan di surga itu nggak ada acara ketemu Nabi, saya nggak pengen masuk surga itu, nggak pengen. Bidadari, istana, biasa. Pokoknya makhluk yang layak dicintai melebihi segala makhluk hanyalah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian mufassirin, di Quran tuh disebutkan kesuksesan tuh terbagi 3. Pertama, fauzul mubin. Kedua, fauzul kabir. Ketiga, fauzul azim. Fauzul mubin itu adalah ketika orang diselamatkan dari neraka, dari siksa, itulah fauzul mubin, kesuksesan yang nyata, keberuntungan yang nyata. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Selamat dari siksa, fauzul mubin. Kemudian masuk surga, itu namanya fauzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fauzul kabir. Surat Was-Sama'i Dzatul Buruj. Kemudian dapat ridhonya Allah, itulah fauz al-azim. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fauzul azim. Dan 3 kesuksesan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang cinta kepada Nabi, yang bergembira dengan datangnya Nabi, dan siang malam usaha untuk menggembirakan Nabi. Merekalah yang telah sukses dengan sebenarnya, sahabat-sahabatnya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dapat 3 kesuksesan, fauzul mubin, fauzul kabir, fauzul azim, ikuti Rasulullah. Dan orang itu kalau nggak cinta, sulit untuk bisa mengikuti dengan sebenarnya. Kalau orang itu sudah cinta, kok uang, nyawa satu-satunya diserahkan pun dengan senyum menyerahkannya itu. Ada orang datang pada Qais, ini perumpamaan cinta yang hakikatnya itu sering oleh para ulama diungkapkan dengan cintanya Qais kepada Laila. Qais dengan Laila itu
Qaisnya, kalau Lailanya nggak tahu cinta pada Qais apa tidak, itu nggak diberitakan. Dan itu bagi pecinta nggak penting. Yang penting saya senang, orang yang tak senangi senang dengan saya itu nggak penting bagi saya. Yang penting saya menyalurkan cinta saya kepada dia. Saya ini cinta itu sudah untung, nggak perlu saya ditambah dia cinta pada saya. Kok cinta pengen dapat imbalan dari kekasihnya, itu bukan cinta, itu namanya cintrong. Palsu-palsunya banyak. Qais dengan Laila ini nggak pernah diceritakan pernah berbuat pelanggaran. Saya khawatir teman-teman santri dengar cinta, akhirnya bayangannya cinta yang lain-lain. Cinta itu kalau sebenarnya orang yang cinta tidak akan suka kalau kekasihnya tercoreng namanya orang kebelet, sarungnya ada masalah. Kalau cinta benar seperti Qais itu, orang-orang datang pada Laila, mereka semuanya bilang pada Laila, I love you. Laila, kami semuanya adalah cinta pada kamu. Maka Laila GWR. Katanya wanita itu secara umum paling suka dirayu dengan rayuan walaupun itu gombal. GWR. Maka kalau kamu punya istri biar kata. Laki-laki kok istrinya sumpek terus, berarti laki-laki itu ngomongnya kurang pintar. Lemahnya perempuan tuh di kupingnya. Ini sebetulnya rahasia loh sebetulnya. Ini santri putri dengar itu sebetulnya saya nggak enak gitu. Jadi wanita itu sudah korban untuk kita, kemudian sudah siap melahirkan anak kita, menyusui anak kita, masya Allah capek-capek. Dia ini dengan kita ganti dengan kata-kata indah aja sudah hilang semua capeknya. Maka lah kok bicara dengan istrinya nggak dirinya. Biar ibu-ibu senengan, tadi sudah dimarahi oleh Mahmud katanya wanita itu begini. Ini sekarang tak usah. La ilaha illallah. Maka Qais bilang pada Laila, jangan GR dulu. Para pecinta yang bilang pada kamu, cinta pada kamu, uji mereka, mintalah dari mereka darah segar dari badan mereka 1 gelas demi membuktikan cintanya kepada kamu. Maka Laila pun bilang pada orang-orang yang datang tadi, semua yang bilang cinta pada saya minta setiap orang nyetorkan darah segarnya 1 gelas saja. Maka semuanya lari, tinggal Qais saja. Banyak orang itu bilang cinta agama, cinta Rasulullah, begitu dituntut untuk ikut Rasulullah pada mulai kabur. Ini bahaya. Jangan-jangan cintanya masih kurang sebenarnya. Laila. Pengen dari leher, maka Qais ngambil dari lehernya 1 gelas. Pengen dari tangan 1 gelas. Pengen dari kaki 1 gelas. Semuanya diserahkan kepada Laila. Teman-teman semua, para ulama dinukilkan dalam tafsir Sawi mengatakan bahwa malam yang termulia adalah malam lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, melebihi seluruh malam yang ada. Karena seluruh malam yang ada ini bisa mulia sebab ada Nabi kita. Kalau nabinya belum lahir, bagaimana malamnya bisa jadi mulia? Malam Lailatul Qadar, malam yang Allah telah turunkan Quran 30 juz pada nabi di langitnya dunia. Itu kalau nabinya belum ada, bagaimana bisa diturunkan? Malam Isra wal Mi'raj yang begitu hebat, yang diabadikan dalam surat Al-Isra, itu tanpa ada nabinya yang melaksanakan, bagaimana dilaksanakan? Maka malam maulid ini bagi orang yang mau berpikir adalah sehebat-hebatnya malam yang pernah ada, malam-malam
Dari sinilah muncul semua kebaikan, muncul hidayah, muncul orang-orang dapat hidayah sampai hadirnya kita di majelis ini. Kita berharap dengan majelis kita Maulid ini menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita juga usaha bagaimana selalu setiap kita mau buat apa saja, perkataan, perbuatan, keputusan, ingat ini semuanya dilaporkan kepada Nabi dengan seizin Allah. Jangan sampai ada semua yang keluar dari tubuh kita tidak sesuai dengan omongan kita sebagai pencintanya Nabi, malah mengecewakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita akhiri majelis kita dengan minta kepada Allah. Semoga yang hadir semuanya ini selepas majelis maulid ini dimudahkan untuk mimpi ketemu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Lakinya, perempuannya, semuanya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, yang salihah, ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya, kepada yang hadir di majlis ini, ya Allah, lakinya, perempuannya, tanpa terkecuali, ya Allah, kepada anak cucu kami, ya Allah, kepada segala urusan kami, ya Allah, buyut-buyut kami, ya Allah, negeri kami ini, ya Allah, pesantren kami ini, ya Allah, tamu-tamu kami, kerabat-kerabat kami, para masyayikh kami, dan semua umat Islam di seluruh alam tanpa kecuali, ya Allah, sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini, ya Allah, mudahkanlah urusannya, lapangkanlah rizkinya, sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Yang sebelum menikah, yang sudah waktunya menikah, ya Allah, berikanlah jodoh yang sesuai, ya Allah. Yang sudah menikah, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, berikanlah keturunan yang saleh, yang salihah. Yang sempit rezekinya, luaskanlah rezekinya, ya Allah. Ya Allah, yang kurang semangat, semangatkanlah hatinya dan jasadnya, ya Allah. Yang belum pernah mimpi ketemu Rasulullah, mudahkan mimpi ketemu Rasulullah, ya Allah. Keburukan-keburukan yang jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, yang salihah, ya Allah. Jauhkanlah dari kemusami semuanya, wabil khusus yang hadir di majelis ini, ya Allah. Negeri kami ini, ya Allah, anak cucu kami, buyut-buyut kami, ya Allah, sampai hari kiamat tanpa terkecuali, ya Allah. Tanpa terkecuali, ya Allah, jadikan majelis maulid ini majelis yang barakah, jadi asbab hidayah untuk diri kami dan umat Islam seluruh alam dan umat seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Dan jadikanlah kami asbab untuk hidayah, ya Allah. Luruskanlah kami, bimbinglah kami, matikanlah kami dalam ridha-Mu, ya Allah. Hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, hidupkanlah kami dalam cinta Nabi-Mu, ya Allah, dan dicintai Nabi-Mu, ya Allah. Hidupkanlah kami bergembira dengan lahirnya Nabi-Mu, ya Allah. Dan kami dalam keadaan kami Kau ridhai, ya Allah, dalam keadaan kami cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Wafat husnul khatimah, wafat husnul khatimah. Dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, dikumpulkan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kami tidak layak, kalau Engkau pilih kami, siapa yang bisa menghalangi, ya Allah. Maka pilihlah kami semuanya, ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk itu, ya Allah. Dengan berkahnya seluruh wali, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami tadi, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami tadi, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam pelajaran Kasfus Sutur kurang lebih. Itu ada satu analisa dari Syekh Said Mamduh rahimahullah, yang mungkin ini jadi satu masukan bagi kita, bahwa semua sholawat yang diajarkan Nabi kepada umat
Itu kalau diteliti selalu saja kalau riwayatnya itu lengkap selalu diselipkan wa ala alihi. Di keluarga Nabi tidak pernah tertinggal dalam sholawat itu. Maka kita biasakan kalau bersolawat disempurnakan dengan menyebut keluarganya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Di antara hikmahnya apa? Supaya walaupun Nabi kita sudah wafat jasadnya, masih ada darah-darah Nabi yang ada di kalangan umat ini yang bisa jadi pengayom umat, bisa jadi menyebabkan kita ingat dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang nanti di akhir zaman juga umat akan dipimpin lagi oleh keluarga Nabi untuk bareng-bareng ikut menyempurnakan apa yang dulu telah diwariskan. Kalau ada riwayat yang enggak ada alnya, itu selepas diteliti itu ternyata riwayatnya enggak lengkap. Itu satu analisa yang mungkin sebagian yang hadir belum